Halo anak-anak kelas 9 SMP Angkasa yang terkasih. Selamat pagi dan salam jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 3, yaitu tentang komunikasi ujung jari. Pada bab ini kita akan membahas memahami informasi dalam teks rekon. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang teks rekon? Jika iya, berarti kalian hebat. Kalian sudah mempelajari terlebih dahulu. Jika belum, yuk kita pelajari bersama. Nah, teks rekon adalah teks yang berisi peristiwa atau pengalaman masa lalu yang berupa fakta atau kejadian nyata dengan tujuan memberi informasi atau hiburan. Jadi kata kuncinya teks rekon adalah teks cerita ulang. Teks rekon ada 3 jenis, yaitu yang pertama rekon pribadi, yang kedua rekon faktual, dan yang ketiga rekon imajinatif. Yang pertama rekon pribadi berisi peristiwa yang dialami secara langsung oleh penulis, misalnya cerita perjalanan, pengalaman pribadi penulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, rekon faktual berisi kejadian yang bersifat faktual atau yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan atau eksperimen, laporan kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh polisi, wawancara televisi, toko cerita, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif berisi cerita fiktif atau tidak nyata yang ditulis secara jelas dan terperinci, misalnya cerpen, dongeng, cerita fantasi, dan lain-lain. Teks rekon mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama berisi kejadian masa lampau, yang kedua menyajikan urutan peristiwa, yang ketiga menyajikan informasi, dan yang keempat mengandung imajinatif. Seperti teks lainnya, teks rekon juga memiliki struktur, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Yang pertama, teks orientasi merupakan bagian pembuka atau pengenalan. Nah, pada bagian ini biasanya penulis memaparkan gambaran umum dari cerita yang akan ditulis. Yang kedua, urutan peristiwa berisi rekaman yang telah terjadi yang disampaikan secara kronologis atau berurutan, dan ini merupakan bagian inti dari teks rekon. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi adalah pembahasan ulang peristiwa disertai dengan komentar penulis. Nah, bagian ini boleh ditiadakan jika penulis tidak ingin mencantumkannya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembedaan fakta, asumsi, dan opini. Fakta mempunyai ciri-ciri, yaitu A. Peristiwa atau kenyataan benar-benar sedang terjadi atau telah terjadi. Wow. Bagian B, memiliki data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. C. Data diperoleh dari sumber yang dipercaya. D. Dapat dibuktikan kebenarannya. Baik anak-anak, kita lanjut ke opini. Oke. Ciri-ciri opini sebagai berikut. A. Pendapat atau hasil pemikiran seseorang. B. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
C. Kalimat yang digunakan bersifat relatif atau tidak pasti. D. Tidak memiliki narasumber. E. Menggunakan kata biasanya. Kira-kira kemungkinan, bisa jadi, dan sejenisnya. Kita lanjut ke asumsi. Yeay! Asumsi merupakan dugaan yang dibuat berdasarkan data dan fakta. Asumsi kebenarannya lebih dapat diterima daripada opini. Baik, kita lanjut ke contoh kalimat fakta, kalimat opini, dan kalimat asumsi. Contoh kalimat fakta. Dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun 2024, SMP Angkasa mengadakan lomba-lomba seperti lomba tarik tambang, lomba membuat mading, lomba hias kelas, dan lomba pindahkan air. Lomba-lomba itu berlangsung dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 WITA, bertempat di halaman SMP Angkasa Pura. Itulah contoh kalimat fakta. Lanjut. Contoh kalimat opini. Peringatan Hari Sumpah Pemuda di sekolah-sekolah sebaiknya tidak hanya diisi dengan upacara bendera saja. Momen itu dapat pula dijadikan ajang bagi siswa-siswi untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka di bidang kebahasaan dan seni. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh kalimat asumsi. Pada masa pandemi, para pelajar diberi banyak kemudahan dan kelonggaran dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan sekolah karena menyadari bahwa siswa yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk belajar secara daring. Ternyata semua kemudahan dan kelonggaran itu telah membuat siswa menjadi tidak disiplin. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. Oke, baik anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu. Kita lanjut di hari Rabu. Tetap semangat, sukses selalu, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di hari Rabu. Tuhan memberkati.